Halo semuanya, jumpa lagi di Ardi Kismon Creation Channel. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas untuk penanganan pertama bagi handphone yang terkena air ya teman-teman ya. Oke, di sini sudah ada air dan di sini sudah ada handphone. Oke, jadi air ini adalah salah satu musuh terbesar dari handphone juga ya teman-teman ya. Karena handphone sekarang kan memang sifatnya panas ya teman-teman. Kalau panas itu pasti musuhnya itu yang dingin-dingin ya, itu air. Oke, hanya bercanda ya teman-teman. Tapi memang benar ya, meskipun bercanda tapi memang benar bahwa handphone kalau air itu masuk ke dalam mesin handphone itu ya, pasti yang terjadi adalah handphonenya rusak ya teman-teman ya. Ya, meskipun handphone itu memiliki ketahanan air gitu teman-teman ya, tapi kalau mesinnya sudah terkena air dan terjadi short atau arus pendek listrik, maka yang terjadi ya handphonenya akan rusak ya, atau akan mati teman-teman. Oke, langsung aja. Ini misalkan di sini sudah ada handphone dan ini masih nyala ya teman-teman ya, masih nyala. Kemudian di sini ada air. Oke, langsung aja. Di sini kita akan lihat bagaimana handphone ini masuk air. Oh tidak, jadi saya nggak mungkin ya untuk memasukkan handphone ini ke dalam air ya, karena kalau memasukkan handphone ini ke dalam air maka nanti akan merusak garansinya otomatis ya teman-teman ya. Jadi kalau handphone kita sudah tercelup air, itu dia di atas sini ya, di atas sini kalau kita buka ya teman-teman, kita bongkar, itu akan ada satu kertas kecil ya berbentuk bulat. Akan ada satu kertas kecil berbentuk bulat, dan kalau itu terkena air maka warnanya akan berubah ya. Jadi akan kelihatan banget untuk handphone yang memang sudah terkena air, maka di sini akan terjadi perubahan gitu teman-teman. Oke, maka ini nggak bisa ya teman-teman ya. Oke ya, jadi untuk hari ini kita nggak mungkin untuk memasukkan handphone ini ke dalam air ya teman-teman ya. Tapi di sini saya akan simulasikan ya, misalnya nih di sini ada terkena air misalnya ya teman-teman ya. Oke, di sini handphonenya kita basahin, dan misalnya ini handphonenya basah teman-teman karena kecemplung air. Maka langkah pertama teman-teman adalah jauhkan dari air. Kemudian kalau sudah, kita bersihkan airnya sesegera mungkin, dan hindari teman-teman untuk mencoba menghidupkan teman-teman ya. Oke, jadi dibersihkan airnya, bisa pakai tisu, bisa pakai kain dan sebagainya, bisa pakai baju kita dan sebagainya. Pokoknya segera mungkin, segera air yang ada di luar itu hilang teman-teman. Dan di sini saya menggunakan tisu teman-teman ya. Oke, jadi menggunakan tisu ini kita bersihnya sampai kira-kira kering ya teman-teman ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, hindari teman-teman untuk mencoba menghidupkan ya, mencoba menghidupkan. Kalau dia memang handphonenya masih hidup teman-teman, kalau memang handphonenya masih hidup nih, kita harus segera matikan. Tapi kalau memang posisi sudah mati, ya kita harus tetap matikan, jangan coba-coba untuk hidupkan. Karena kalau sebenarnya mati itu berarti sudah ada short di dalam handphone, sudah ada arus pendek listrik yang membuat handphone kita itu mati ya. Artinya situ sudah ada mungkin satu komponen yang hangus atau terbakar gitu teman-teman ya, atau panas. Maka kalau kita hidupkan lagi ya, kita paksa untuk hidup, maka aliran listrik itu akan mengalir lagi dan membuat handphone kita itu menjadi lebih rusak lagi gitu teman-teman ya. Jadi akan kebakar lagi, ada satu komponen yang bakal terbakar lagi. Oke, maka jangan dihidupkan. Kemudian setelah dibersihkan teman-teman, hindari handphone kita itu untuk dihadapkan ke bawah seperti ini ya. Posisikan handphone kita itu terlentang ya teman-teman ya, ini bagian atas ya. Jadi seperti ini posisinya, jangan dibalik. Kenapa teman-teman? Karena handphone ini komponennya pastikan bawah ini baterai, kemudian ada mesin, baru lens LCD ya teman-teman ya, atau layar. Kalau di baterai itu biasanya dia sudah di plester teman-teman, biar kalau ada air itu nggak gampang masuk. Kedua, kalau mesin yaitu dia bagian tengah ya, dia bakal, kalau dari atas dia terlindung dari layar,
dari bawah dia terlindung dari cover. Di mesin itu ada tutup-tutupnya biasanya ya, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau bagian layar ini adalah kalau bagian dalamnya ya, atau bagian fleksibelnya, kalau terkena air dan dia terjadi short, itu yang terjadi langsung rusak ya layarnya ya. Dan apalagi kalau benerin layar itu lebih mahal kayaknya. Untuk handphone sekarang yang ukuran kayak gini 6 inch, layar 6 inch itu sekitar 300-an ribu ya teman-teman ya, untuk mengganti LCD. Nah, maka letakkan seperti ini biar apa, LCD-nya tetap aman teman-teman, nggak terjadi kerusakan pada LCD-nya. Oke. Nah, kalau sudah diamkan agak lama biar airnya itu benar-benar mengendap ke bawah dulu. Jangan sampai dia itu memasuki layar LCD kita ya. Kalau sudah ya teman-temannya, ini kita boleh bongkar ya teman-temannya, karena memang kalau udah kemasukan air dan sudah sampai mati, itu berarti dia sudah mengenai kertas di sini ya, pendeteksi kalau handphone itu sudah pernah kecemplung air gitu ya teman-teman. Di sini sudah basah, pasti itu sudah merusak garansi juga ya. Jadi mending dibongkar aja, dibongkar bagian covernya ini ya. Ini dibuka, muter dan sebagainya. Hati-hati, biasanya kalau ada kayak fingerprint di samping itu biasanya dia ada fleksibelnya. Jangan terus buru-buru langsung ya, pelan-pelan aja. Kalau sudah mulai terbuka langsung dimasukin tisu ya teman-teman ya, masukin tisu gitu. Kemudian biar airnya kita meresap ya teman-teman ya, biar airnya meresap, dan coba keringkan. Kalau sudah berhasil dibuka, sekarang boleh teman-teman pakai hair dryer atau dijemur ya teman-teman ya. Kalau dijemur arahkan miring gini ya teman-teman ya, gini. Misalnya tembok gitu ya, gini. Nah, diginiin supaya apa? Ya layarnya nggak kena lagi gitu ya. Dia mengarahnya ke bawah dan airnya bisa turun karena kena gravitasi teman-teman. Gitu. Oke. Tutorial ini tidak menyelamatkan langsung ya, tidak pasti menyelamatkan dari handphone kita, tapi paling tidak akan meminimalisir dari dampak yang dihasilkan oleh air teman-teman. Jadi penting banget teman-teman untuk mengetahui tutorial ini agar handphone yang kalau kecemplung air itu nggak rusak fatal gitu teman-teman, nggak fatal banget. Dan kalau misalnya rusak mati, kita servis nggak terlalu besar juga biayanya ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja dari saya untuk video pertolongan pertama untuk handphone yang kecemplung air. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya.